Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Agus, Pak Sarngadi. Waalaikumsalam Pak Johan Ji. Oke, Pak Agus, bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik-baik saja. Demikian juga Pak Johan Ji. Oke, alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Terakhir Nggih. ketemu pas Loka gitu, terakhir ketemu pas Nggih. Loka. 2 minggu yang lalu, 3 minggu nggak Pak yang itu? Oke, 3 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu Pak yang Agus, lalu. Nggih. hari Minggu kemarin saya sempat mampir ke warung loh, pas ke Pacitan. Luar Nggih, biasa Pak. alhamdulillah. Soalnya Nuwun luar nuwun. biasa. Recommended. Nggih. Oke. Alhamdulillah nggih. Pak Agus, hari ini Pak Agus akan menjalani coaching bersama Pak Sarngadi selaku coach. Pak Nggih. Agus nanti bertindak sebagai coach. Sebelum dimulai ini saya selaku supervisor nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terlebih dahulu di tahap pra-observasi ini. Nggih, nggih. Sampun siap Pak Agus? Nggih, sampun Pak. Oke. Siap tidak siap harus siap. Oke. Yang pertama Pak Agus. Pak Agus pada kesempatan observasi kali ini pada percakapan coaching nanti Pak Agus ingin saya membantu atau mengembangkan kompetensi yang mana yang pada diri Pak Agus? Oke. Saya pengen ini Pak, sebenarnya kan saya pengen menerapkan semua dari prinsip coaching Pak ya, nanti ketika saya meng-coach Pak Sarngadi. Jadi prinsip coaching yang ada 3 Pak, presence, kemudian mendengarkan aktif, sama memaksimalkan potensi Pak ya. Jadi cuman nanti yang arahnya yang akan saya kembangkan adalah ini Pak, 1 poin saja Pak ya, membuat pertanyaan yang berbobot Pak, ngoten Pak. Jadi mungkin jenengan bisa untuk mengamati, mengobservasi tentang kok 1 kompetensi ini dulu, mawon ngoten Pak. Dan mungkin nanti setelah itu pertanyaan yang berbobot, mungkin kompetensi yang lain yang bisa menjadi masukan dari jenengan mungkin ketika mengobservasi coaching saya dengan Pak Sarngadi. Jadi Pak Agus, ini yang ingin diamati kompetensi yang paling nomor 1 adalah nanti terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu nggih Pak Agus? Nggih. Nggih, seperti itu Pak. Karena kan dengan saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu kan nanti saya bisa menggali potensi dari Pak Sarngadi untuk menghasilkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sama Pak Sarngadi, ngoten Pak. Untuk menggali potensi Pak ya, ngoten. Oke, Pak Agus, berikutnya bagaimana penilaian Pak Agus sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini, yaitu terhadap mengajukan pertanyaan yang berbobot? Ya, menurut saya sendiri sih Pak, gini Pak, saya pernah melakukan coaching itu kan di coaching sebelumnya, tetapi ini yang saya rasakan itu kompetensi dalam hal ini, yang dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot itu masih kurang Pak, dan perlu pengembangan, ngoten Pak. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Agus, apa harapan dari Pak Agus dari kegiatan observasi yang akan kita jalani bersama ini? Ya, dari kegiatan observasi ini saya ingin menjadi seorang observer yang bisa mengamati, kemudian memberikan arahan Pak apabila yang saya lakukan ini masih kurang sesuai, dan juga bisa menerapkan alur tirta Pak, tujuan, identifikasi, juga tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab gitu Pak. Jadi mungkin apa yang saya lakukan nanti semoga sesuai dengan alur tirta, ngoten Pak. Saya pengen mengecek apakah
coaching saya itu sesuai atau enggak di situ Pak. Nggih. Itu juga Oke. mungkin saya akan minta bantuan jenengan untuk mengobservasinya. Siap, Pak Agus. Ya, Iya, iya. ceritanya semoga mengalir, Pak Agus. Nggih. Pak Agus, ini sekarang waktunya monggo Pak Agus untuk segera melakukan observasi bersama dengan Pak Sarngadi selaku Koci. Selamat bertugas untuk Coach Agus Triwardono. Monggo Pak Agus. Siap, nggih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Sarngadi. Gimana Sehat, kabarnya? Alhamdulillah sehat, Sehat. Pak Agus. Nggih, tambah semangat. Iya Pak Agus, terima kasih. Ini Pak Agus, ini saya akan minta waktu Pak Agus mungkin 10 sampai 15 menit ke depan. Bisa kan Pak Agus? Oh, bisa Pak. Jangankan 15 menit, 20 jam aja saya bisa Pak. 24 jam Pak. Ya, Oke. terima kasih Pak Agus ya Iya, atas iya. persediaan waktunya. Ini Pak Agus, di pertemuan ini saya ingin diskusi dengan Pak Agus. Ada masalah Pak Agus di Nggih. pekerjaan saya, ya. Nggih. Saya itu udah lama jadi pendidik, di guru di SMP, kemudian di tahun-tahun ini aja, di 1,5 tahun semester ini, baru 1 semester aja ada masalah Pak Agus ini. Loh, masalah apa Pak nih Pak? Kok itu mendalamnya nih? Ini Pak Agus, saya itu masalahnya pembelajaran saya lakukan itu untuk bidang studi saya di informatika itu kelas 7A, kelas 7B, dan kelas 7B C itu sudah berbeda Pak Agus Nggih. hasilnya. Nggih. Di mana kelas 7C itu ya sangat apa ya, tidak kondusif, tidak optimal dalam pembelajaran anak-anaknya itu. Kemudian hasilnya setelah saya lakukan asesmen formatif di pembelajaran itu ya tidak begitu bagus. Itu bagus. Jadi permasalahan saya, padahal saya itu ngajarnya ya sama ya, ngajar kelas 7A, B, C itu sama, tapi untuk yang kelas C ini ya saya agak kebingungan Pak Agus, ini gimana ya, untuk kok seperti ini, apa penyebabnya, padahal saya ya sama ngajarnya di kelas 7A, 7B itu sama, 7C ya juga sama. Nggih, berarti Seperti itu Pak Agus kisahnya. nggih. Nggih, saya memahami maksud Pak Sarngadi ya. Mengenai apa ya, tantangan Pak Sarngadi, ternyata ada permasalahan di kelas 7C di mana pencapaian hasil pembelajaran itu berbeda banget dengan kelas 7A dan 7B. Padahal materinya sama, metodenya sama, cuman akhirnya berbeda. Pak Sarngadi. Jadi tujuan kita kali ini berdiskusi untuk mencari sebuah solusi bagaimana mengatasi permasalahan dari Pak Sarngadi. Betul. Iya itu bagus. Oke. Terus selanjutnya Pak, next itu apa yang akan sebenarnya gini Pak. Sebelum ke situ, saya pengen mengetahui gini Pak, gambaran Pak Sarngadi tentang apa idealnya pencapaian yang baik itu seperti apa Pak? Idealnya, ideal pencapaian apa? Pencapaian hasil pembelajaran yang optimal itu seperti apa? Definisi dari Pak Sarngadi, parameternya seperti apa? Iya, ini Pak Gus, untuk
pembelajaran kelas di A itu kan saya kira A dan B itu ideal ya. Karena apa? Di saat saya melakukan pembelajaran itu kelas 7A, 7B itu kekondisipan kelas itu terjaga, terjamin. Anak-anaknya memperhatikan, komunikatif, saya ajukan pertanyaan itu juga ada tanggapan. Itu kemudian ideal yang berikutnya yaitu jika saya mengadakan ulangan penilaian asesmen itu anak-anak itu nilainya juga lumayan Pak, lumayan bagus ya, itu ideal menurut saya seperti itu. Kalau ada tugas dari saya ya juga dikerjakan, itu menurut saya ya harapan saya seperti itu Pak. Pembelajaran yang saya lakukan itu istilahnya semuanya berjalan dengan lancar lah Pak Agus. Oke. Terus gini Pak, untuk tadi yang sudah sampai sejauh ini yang sudah Pak Sarngadi lakukan itu napa mawon Pak? Untuk menyelesaikan permasalahan itu Pak, yang sudah ditempuh Pak Sarngadi. Sebenarnya saya melakukan pembelajaran di kelas 7A dan 7B itu yang saya kira menurut saya bagus itu tadi hasilnya sama ya kelas 7C, tapi hasilnya kan berbeda nih. Yang menjadi masalah itu seperti itu. Saya akan berusaha ini Pak, memperbaiki mungkin dari perangkat pembelajaran saya, kemudian saya akan kalau membuat PowerPoint seperti itu gimana Pak Agus menurut Pak Agus? Saya kira masuk Pak ya. Masuk ya? Oh iya. Masuk itu. Ya, saya akan melakukan pembelajaran menggunakan sarana dan prasarana proyektor, PowerPoint, kemudian kalau bisa ya nanti YouTube lah. Agar anak-anak itu bisa tertarik mungkin seperti itu. Mungkin saya Pak Sarngadi, kenapa sebelumnya belum pernah menggunakan metode seperti itu Pak untuk pelaksanaan pembelajaran Pak? Untuk yang tahun kemarin, yang tahun sebelumnya saya gunakan Pak, tapi di saat ini kemarin kan habis AN itu lab komputernya ada beberapa pembenahan, jadi saya belum maksimal memulihkan seperti itu, atau itu mungkin hal itu mungkin Pak Agus yang saya untuk semester ini saya belum maksimal lah untuk pembelajaran seperti itu. Mungkin dengan inovasi metode-metode terbaru mungkin dia akan berbeda Pak ya untuk hasilnya. Jadi kan mungkin kan ya antar kelas itu kan mungkin Pak, model pembelajarannya juga berbeda. Jadi kan dan kemungkinan kalau ada gaya baru mungkin mereka akan lebih menerima. Tepat sekali. Itu jenengan terapkan ngoten Pak. Iya, saya akan terapkan itu Pak Agus sesuai kemampuan yang saya miliki Pak Agus. Dengan kalau menerapkan itu berarti jenengan kan kira-kira butuh support atau butuh pendukung nggak Pak itu Pak? Gini Pak Agus, untuk itu semua biasanya yang sudah ini saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Kebetulan sekali Pak Agus di SMP saya itu ada guru matematik, tapi basicnya dari ITS, kemarin D3-nya itu di ITS, tapi ngajar matematik. Beliau sangat ya lumayan ya ke bidang teknologinya, informatikanya Pak Abdullah namanya, itu juga lumayan bagus, sehingga nanti saya tetap menggunakan kolaborasi dengan teman Pak Agus agar mulai dari persiapan perangkat, persiapan pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi lebih baik. Kiranya seperti itu Pak Agus yang saya lakukan. Sebuah langkah yang tepat Pak ya untuk mudah-mudahan berkolaborasi dengan teman yang mampu dan mungkin nanti itu bisa mengubah anak-anak itu menjadi yang lebih baik. Dan kira-kira kapan Pak jenengan badhe melakukan itu?
Untuk pelaksanaannya saya mungkin minggu depan Pak Agus, karena apa? Di pembelajaran TI ini dalam 1 minggunya kita 3 jam pelajaran Pak Agus. Untuk minggu ini mungkin saya gunakan untuk pembenahan perangkat saya di informatika, kemudian menyiapkan alat lain yang lainnya, alat pembelajaran lainnya. Kemudian minggu depan Pak Agus saya bisa melaksanakan ini ya. Saya usahakan minggu depan saya sudah melaksanakan semuanya hasil dari bantuan ini, diskusi dengan Pak Agus ini. Ya, semuanya kan mungkin nggak bisa instan Pak ya. Kalau saya lihat kan kalau cuma satu orang nggak masalah, gampang Pak istilahnya. Tapi satu kelas Pak ya. Tapi kan betul. Maka jenengan tuh harus tertata rapi, terus nanti butuh bantuan yang banyak sehingga bisa mengubah satu kelas ini lumayan 30 orang, itu kan juga sebuah hal yang luar biasa Pak ya. Iya Pak Agus. Targetnya berapa persen Pak? Untuk target kalau ya paling tidak sama lah Pak dengan kelas 7A dan 7B. Untuk 7C ini targetnya ya 80% atau 85%. Anak-anak itu sudah pulih atau seperti kelas yang lain lah, seperti itu. Kondusif, hasilnya nanti baik. Alhamdulillah Pak Sarngadi itu sudah menemukan sebuah solusi untuk kedepannya. Jadi kalau saya lihat seperti itu, mungkin dari hasil pembicaraan kita kali ini Pak Sarngadi bisa menyimpulkan apa yang kita diskusikan hari ini tentang masalah Pak Sarngadi punya gitu. Iya. Yang pertama saya berterima kasih pada Pak Agus yang sudah menemani saya di 15 sampai 20 menit ini. Dengan ini saya bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan saya dari bantuan Pak Agus. Kemudian untuk kedepannya harapannya kelas 7C bisa kondusif, hasilnya pembelajaran juga akan baik, sehingga antara kelas 7A, 7B, 7C itu menjadi suatu kelas yang sama, karena mengingat gurunya juga sama Pak Agus. Jadi seperti itu kesimpulan saya untuk diskusi hari ini. Oke, Pak. Saya tunggu kabarnya Pak ya, semoga SNS possible dan mungkin saya nanti dikasih hasilnya seperti apa, mungkin ya tidak menutup kemungkinan itu juga akan bergilir ke saya permasalahan seperti itu, sehingga nanti kalau penyelesaian seperti ini Pak Sarngadi, saya ingat ada kejadian seperti ini, saya melakukan hal yang sama ngoten Pak Sarngadi. Terima kasih Pak Agus. Matur nuwun Pak Sarngadi sudah terima kasih juga Pak Agus, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus, bagaimana perasaannya setelah menjalani observasi tadi bersama dengan Pak Sarngadi? Oke, alhamdulillah sekali Pak. Saya sudah bisa melakukan coaching dan terima kasih Pak Johan sudah memberikan mau untuk membantu saya untuk melakukan sebuah observasi terhadap apa yang saya lakukan, Pak. Dan alhamdulillah ada sebuah kemajuan yang saya rasakan terhadap kompetensi saya yang tadi mengajukan pertanyaan berbobot tadi, Pak. Ngoten, Pak. Pak Agus, setelah observasi tadi, ini saya selaku supervisor akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Agus. Mohon untuk dijawab, nggih. Siap, Pak, siap. Matur nuwun lho, Pak, pertanyaannya, Pak. Untuk sebuah kebaikan atau napa-napa. Yang pertama, bagaimana Pak Agus
menilai sendiri performa yang ditampilkan dalam kompetensi pada waktu observasi tadi. Oke. Saya itu merasa ada ya perkembangan sedikit lah dari kompetensi untuk untuk mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa menggali semua potensi dari Pak Sarngadi untuk memecahkan solusinya sendiri gitu Pak terhadap permasalahan Pak Sarngadi, dibanding dengan saya kan sudah beberapa kali coaching ya, dibandingkan dengan coaching-coaching yang saya terdahulu ngoten Pak Johan. Oke. Jadi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah sedikit banyak meningkat seperti iya, itu yang dirasakan oleh daripada belas. Agus. Apa yang membuat Pak Agus bisa menilai demikian tadi? Pada coaching kali ini saya lebih mudah untuk menyimpulkan apa yang disampaikan sama coach kepada apa yang disampaikan sama Pak Sarngadi ke saya, sehingga saya bisa dengan mudah untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot apa agar coach ini bisa menemukan potensi sendiri pada dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya, ngoten Pak Johan. Oke, Pak Agus. Alhamdulillah, Pak Agus bisa sampai dengan tahap seperti itu. Selanjutnya, Pak Agus, bolehkah saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, los Pak, monggo. Matur nuwun saya nantinya. Boleh, silahkan Pak, monggo. Oke. Saya tadi mengamati Pak Agus, saat melakukan coaching bersama dengan Pak Sarngadi. Menurut saya, saya sebagai supervisor, ketika Pak Agus tadi berperan sebagai coach, sekali lagi menurut saya itu Pak Agus sudah sesuai dengan standar yang sesuai dengan rujukannya. Jadi menurut saya sudah sangat sesuai. Bagaimana Pak Agus mendengar itu? Ya, saya merasa puas Bang? Bukan puas nanti sombong Pak, puas dan bangga Pak ya. Karena pada kegiatan ini saya bisa mendapatkan pengalaman kembali Pak, serta mendapatkan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik tentunya Pak. Oke, Agus. Namun Pak Agus ini saya juga akan menyampaikan beberapa catatan saya melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari Pak Agus. Misal ini tadi saya mencatat, saya mengamati ketika Koci sedang berbicara, tadi sempat ada saya mengamati Pak Agus sempat sedikit kurang sabar, kurang sabar dalam menunggu Koci untuk selesai menyampaikan apa yang diutarakan seperti itu. Jadi tadi pada sempat memotong di awalan nyuwun sewu tadi. Jadi tapi cuma satu kali itu saja, dan juga yang kedua tadi enggih itu ada di tengah-tengah dari Koci sedang menyampaikan, sehingga meskipun sebetulnya itu adalah bentuk bagaimana keakraban agar lebih, mungkin karena Pak Agus lebih bersemangat pada pembicaraan kali ini karena memang topiknya dari Pak Sarngadi tadi kan sangat menarik, sehingga itu catatan saya Pak. Jadi Pak Agus harus lebih sabar dan sabar lagi. Betul Pak ya, saya sebetulnya juga merasa demikian Pak ya. Untuk kedepannya
Ya semoga lebih baik lagi Pak kalau saya coaching lagi ngoten. Oke. Nggih. Apabila kita diberikan kesempatan kembali Pak Agus Nggih. untuk melakukan observasi, entah itu apakah supervisornya saya atau dengan yang lain, itu area pengembangan mana yang mau Pak Agus tingkatkan pada kegiatan observasi selanjutnya? Pada kesempatan kalau misalkan saya dikasih kesempatan lagi untuk coaching dan saya berperan sebagai coach, maka saya akan meningkatkan ini Pak, kompetensi tadi kan berarti kurang sabar Pak ya untuk mendengarkan aktif Oke. coach saya gitu Pak. Nah, apabila kompetensi ini bisa meningkat, maka saya akan lebih mudah untuk membuat pertanyaan yang berbobot lagi Pak. Jadi kan saya seperti hadir di situ ngoten Pak nggih. Oke, oke. Seperti itu ya Pak Agus. Oke. Oke. Mendengarkan aktifnya lebih ditingkatkan. Oke. Oke. Dari diskusi kita kali ini Pak, apakah Pak Agus sudah terbayang mau melakukan apa agar peningkatan performa dari Pak Agus bisa terjadi di area yang ingin Pak Agus kembangkan itu tadi? Tentu saja saya akan menambah referensi Pak ya. Jadi kan referensi kan banyak sekali. Jadi dari berbagai rekan-rekan guru kita kan, rekan sejawat kita di lain tempat, bukan di tempat saya sendiri, mungkin juga di tempat saya sendiri, mungkin dari YouTube, kemudian dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah coaching ini Pak ya, literatur yang lain, saya juga akan berkonsultasi. Kalau dari YouTube, kemudian dari teman-teman sejawat juga mungkin saya bicara langsung kepada mereka baik melalui media sosial maupun ya seperti bertatapan muka seperti kita ini berkonsultasi atau dengan rekan-rekan guru penggerak yang lain, dan juga saya juga tentunya berkonsultasi dengan jenengan yang menjadi observer saya nanti kan untuk memperdalam pemahaman saya tentang masalah coaching ini Pak ya. Ngoten Pak. Ide yang cemerlang Pak Agus ya. Kapan Pak bisa dilakukan itu kapan? Ya mungkin ketika ya kalau belajar kan setiap saat Pak ya. Tapi kalau coaching ini kan kita mencari momen-momen tertentu. Maksudnya kalau Pak ya? Kalau nanti ada selanya waktu kita belajar mencoba, ada teman yang bantu, ada teman yang minta bantuan coaching dari kita ya, saya akan segera membantu rekan sejawat itu Pak. Iya. Ngoten. Baiklah Pak Agus, mohon izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari kegiatan supervisi kita kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menyampaikan hasil dari supervisi kita ini. Ya Pak Agus ya. Dari 3 kompetensi inti coaching yang telah kita sampaikan di awal tadi, mulai dari presence, kemudian terkait dengan mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, itu tadi semuanya sudah bisa muncul di observasi yang dilakukan oleh Pak Agus. Namun seperti tadi Pak yang disampaikan, apabila ini kita berikan angka skala 1 sampai 100, ini Pak Agus sudah di angka 95, tinggal itu tadi Pak, untuk mendengarkan aktifnya itu lebih ditingkatkan agar tidak terjadi lagi yang terkait sabar tadi, memotong untuk coach saat sedang mengutarakan permasalahan dan juga pemecahan permasalahannya. Seperti itu Pak Agus. Sebagai penutup Pak Agus, ini selanjutnya
saya minta untuk Pak Agus menyampaikan apa yang telah didapat dari kegiatan kita kali ini pada kegiatan observasi kita kali ini. Monggo Pak Agus. Oke, makasih Pak Johan ya. Dari kegiatan ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat ya. Yang pertama, saya mendapat pengalaman dalam meningkatkan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi Pak, yaitu mengajukan pertanyaan bobot. Kemudian melalui bimbingan Pak Johan, tadi saya bisa menemukan kekurangan-kekurangan saya lagi dalam praktek saya. Saya juga dapat mendapatkan sebuah ilmu baru dari Pak Johan tentang bagaimana menentukan pertanyaan berbobot pada kunci, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada kunci saya. Ngoten Pak Johan. Luar biasa Pak Agus untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Agus dan juga Pak Saradi selaku Koji. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke. Untuk selanjutnya kita akhiri untuk kegiatan observasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.